Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Siap? Siap. Jadi, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, satu orang berdoa dulu, ya. Selamat lihat. Dari hari ini, materi hari ini tentang pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi perangkat finansial. Dari materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Ya. Materi sebelumnya itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita mengoperasikan ya, atau mengaplikasikan ya, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Kita mengkolaborasikan. Oke, ya. Pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum. Ya. Yang pertama ada definisi kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial tadi sudah dijelaskan pada materi minggu lalu, yaitu bahasa atau Bahasa yang dimengerti oleh apa itu definisi kecerdasan artifisial? Ya. Sudah dijelaskan minggu lalu. Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, ya. Jadi kemampuan mesin atau komputer untuk meniru Kecerdasan manusia. Jadi dia bisa meniru kecerdasan manusia. Ya. Mirip-mirip kecerdasan manusia. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya, ya, pentingnya AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya, bisa mencari solusi, ya. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia bisa mencari solusi. Contohnya, ya, apa yang kamu tidak tahu, ya, bisa kamu cari bantuan di AI. Ya. ChatGPT, Beta AI, Gemini. Jadi itu dia punya pentingnya AI dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau dalam dunia pendidikan, penting tidak. Jadi dia, ya, dia bukan untuk menyelesaikan, ya, bukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Tapi AI, ya, AI itu teman kolaborasi, ya. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan sampai kamu nanti, ya, kasih soal, habis itu langsung cari di AI. Ya dia kasih itu belum tentu benar. Yang dikasih sama AI belum tentu benar. Gitu? Makanya dia dijadikan teman kolaborasi. Jadi apa yang kamu tidak tahu bisa mencari tapi AI. Ya.
Berarti bukan berarti itu sudah benar, bukan? Ya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komponen dasar operasi AI. Ya. Yang pertama data sebagai bahan bakar AI. Kemudian yang kedua ada algoritma dan transisi. Kemudian perangkat keras pendukung, server, device, ya. Kemudian antarmuka aplikasi dashboard. Ya. Itu dia punya komponen dasar dari operasi AI. Ya. Kemudian yang berikut ada cara pengoperasian AI. Cara pengoperasian AI. Yang pertama itu contohnya di situ. Coba masuk ke ChatGPT. Ya. Yang pertama di situ kan kamu input dulu, ya. Input dulu dia punya prompt-nya. Ya. Zaman sekarang banyak di Facebook, ya. Yang ini foto, itu. Tolong buatkan saya ini. Ya. Tolong buatkan foto saya. Nah, ya. Jadi itu dia punya prompt-nya. Bisa paham sampai sini? Dia punya prompt-nya. Banyak sekarang. Ya. Itu yang pertama tadi, menginput data, kemudian pelatihan model, ya, training, kemudian pengujian dan evaluasi. Yang berikut implementasi aplikasi sehari-hari. Menginput data, kemudian dia bisa buat pelatihan, ya, pengujian dan evaluasi, bisa implementasi aplikasi sehari-hari. Ya. Ya. Kemudian aplikasi AI di bidang umum. Ya. Coba kita perhatikan. Ya. Ini aplikasi AI di bidang umum. Yang pertama di sini, ya, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, ya. Dia bisa mendiagnosis penyakit, ya. Kemudian analisis radiologi. Ya. Kalau dalam bidang pendidikannya, dia sebagai asisten dan pembelajaran. Kalau dalam transportasinya, navigasi cerdas. Kalau dalam pertaniannya, masuki prediksi kemudian kalau di industri dan bisnis, oke, yang pertama kesehatan. Ya. Jadi dia bisa mendiagnos penyakit. Ya. Itu dalam bidang kesehatan. Dia bisa mendiagnosa penyakit. Ya. Dia bisa mendiagnosa penyakit. Ya. Kemudian dia bisa menganalisis radiologi. Ya. Kalau kamu pernah ke rumah sakit, ya, di sana ketika orang masuk misalnya keluhannya seperti apa? Misalnya saya sakit mual, ya, atau panas, yang ketik sudah. Ya. Nanti muncul dia punya solusinya. Oh, obatnya harus ini. Ya. Kemudian harus pantang ini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh ini. Ya. Jadi dia bisa mendiagnosa penyakit. Ya. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan. Ya. Dia sebagai asisten belajar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Ya. Sekarang kan AI sudah maju. Jadi kalau dalam bidang pendidikannya, bukan berarti dia sebagai solusi, ya, bukan jadi solusi, bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu gunakan dia untuk menyelesaikan masalah, ya, kita tentu hanya kamu ajar, cari saja di situ apa yang kamu tidak tahu. Ya tidak, ya, di AI. Ya.
Tapi ya dalam dunia pendidikan ya, AI itu digunakan sebagai teman kolaborasi. Bukan untuk menyelesaikan dia. Yang dia kasih itu belum tentu benar. Memang mirip. Ya, apapun yang kamu minta pasti dia kasih. Mirip, tapi belum tentu benar. Kemudian dalam transportasi, ya, ada sistem navigasi cerdas. Ya. Sudah dijelaskan tadi seperti Google Maps. Ya. Jadi dia bisa mencari di situ. Dia bisa tahu kan kalau dari sini ke sini lewat ini kereta cepat. Kemudian dalam pertanian ya, dia bisa memprediksikan cuaca. Kemudian dalam industri dan bisnis ya ada chatbot dan analisis data. Dia bisa menganalisis data. Kemudian ada contoh nyata penggunaan AI. Ya. Ada Siri, asisten, GPT, ya. Kamera pengenal wajah, video assistant, Shopee, Tokopedia dan yang berikut ada tantangan dalam pengoperasian AI. Ada tantangan. Yang pertama itu privasi dan keamanan data. Yang pertama privasi dan keamanan data. Jadi dia bisa ambil punya data. Kemudian keterbatasan dengan tenaga ahli. Ya. Berikut biasa algoritma dan ketergantungan teknologi. Tergantung dengan teknologi. Jadi ya, kesimpulannya AI itu mempermudah kehidupan sehari-hari. Kemudian perlu pemahaman harus digunakan secara etis dan tidak. Oke, ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita coba buat, ya. Kita coba buat menggunakan ChatGPT sebentar, ya. Menggunakan ChatGPT, ya. Jadi didukung dengan Google Colab, ya. Kita gunakan ChatGPT untuk AI-nya, ya. ChatGPT. Coba kamu masukkan prompt sebentar, bebas sebentar, ya. Intinya berkaitan dengan di prediksi cuaca dengan yang lain bisa prediksi cuaca ambil yang itu, ya. Kemudian yang lain bisa di bidang pendidikan bisa asisten pelajar. Ya. Oke, caranya seperti ini ya. Ya. Nanti dipresentasikan. Misalnya tentang prediksi cuaca. Ya. Kita gunakan ChatGPT untuk yang punya programnya. Ya. Oke, kita tulis dia punya promptnya. Misalnya, ya, perhatikan, kamu ikut tulis. Buatkan saya, ini dia punya program. Buatkan saya program tentang, ya, buatkan saya program tentang misalnya
prediksi cuaca. Tentang prediksi cuaca menggunakan Google Colab, ya. Oke, bentar. Kasih itu tidak. Ini dia punya. Oke, kita coba dulu. Ya. Oke, ini. Ya. Kemudian, ya, perhatikan dulu di depan, jangan ikut. Perhatikan dulu baru kamu ikut. Ya, perhatikan di depan. Yang pertama, ya, salin dulu dia punya kodenya. Di sini, ini dia punya bahasa program. Salin, no? Salin kita pastikan di Google sini. Ctrl V. Oke, untuk paste, ya, sudah. Kalau sudah kita coba jalankan di sini. Ya, ini. Bisa lihat? Sudah baru kamu coba. Oke. Kita menunggu sampai ya selesai buat ini, ya. Sambil menunggu. Oke, proses. Oke. Oke, ini dia punya hasil. Ini hasil itu. Ya. Dari prediksi kondisi cuaca untuk data baru, ya, suhu, kelembapan, angin, ada semua di bawah situ. Ya, bisa, ya. Tergantung prompt. Bebas, tergantung prompt. Prompt yang dimaksud itu, ya, kalimat yang kamu minta di situ, ya, itu prompt, ya. Tergantung promptnya, ya. Macam di Facebook gitu, ya, tolong buatkan saya ini, ya. Dan ambil dia punya prompt-nya, ambil dia punya prompt baru ganti masuk ke situ, ya. Oke, sampai di sini bisa? Bisa? Bisa lihat tentang ambil di pendidikan, misalnya asisten belajar. Buatkan saya program, ya. Misalnya buatkan saya program. Nanti presentasi program, okay? Bebas kamu ambil ini. Oke, ya. Buatkan saya program, bebas, ya. Mau buat asisten belajar, oke, buatkan saya program. Ambil dia punya programnya juga. Oke, kamu bisa itu di dalam filmnya. Oke, misalnya buatkan saya program untuk mendiagnosa penyakit kesehatan. Coba.
Nanti itu. Oke, bisa kamu punya? Sudah muncul programnya? Sudah? Oke, ke atas. Bukan, ke atas tadi itu. Nah, itu deh. Tadi itu. Sudah, salin. Switch salin. Oke, ke kolapse. Oke, pasti. Oke. Rasa. Oke. Coba jalan kita. Tunggu. Oke, sudah kopi? Pas ini kolak sudah. Oke. Open bisa. Oke, itu sudah. Yang datang masukkan jadwal belajar, masukkan waktu belajar. Coba. Oke, ya. Sudah coba enter kamunya. Oke, coba. Tunggu. Oke, coba. Oke, coba scroll ke atas dulu. Oke, mata pelajaran apa ya? Apa itu dia bisa pelan ke bawah, balik. Terus dipelajari. Coba kasih masuk jawaban di bawah terus. Itu pelajaran bisa coding. Oke, coding. Enter. Oke, berapa lama waktu belajar? Dalam menit, 30 menit. Coba. Oke. Itu sudah 30 sudah enter. Oke. Oke, ya, nggak pernah ya. Tadi coba presentasi di depan ya. Ya, kelompok 1 coba. Ya. Mereka tadi ya ambil di apa kamu punya tadi? Ya. Nanti itu foto dia punya promnya, foto promnya bagikan ke teman-teman. Oke, ya. Prom yang dimaksud tadi yang di ChatGPT, ya. Oke, ya. Baik, kamu bisa lihat yang mereka punya. Ya. Nah, dari ini kelompok 1 mereka presentasi, ya. Oke, ya. Perhatikan, ini mereka punya, ya. Ya. Oke, apa tadi materi yang kamu ambil? Awas, oke. Setelah kau jelaskan, ya. Ya, nanti. Please, presentasikan.
dari poinnya di sini, ya. Jadi program mahasiswa, jadi apa belum? Nah, ya. Kamu jelaskan dulu kan, pertama ini program ini atas. Oke, kamu presentasi, ya. Sebut nama, ya, kenapa kerjaan seperti ini, kemudian Pak dijalankan tadi berhasil. Paham? Oke. Setelah masuk terus. Lihat di depan. Lihat ini mereka punya sudah ada hasilnya. Ya. Perhatikan, ya. Ya, teruskan. Dari situ sudah. Kau lihat. Kamu sudah jelas, kamu sudah. Ya. Ya, berdiri. Masih nonton gitu. Sampai berdiri. Ya. Ya. Coba terus buat ya, silakan. Kau sudah. Aku sudah. Seperti ini sudah. Silakan. Ya, lain sudah? Sudah? Ada muncul? Dikasih? Hah? Mana? Silakan. Ya, silakan. Oke, ya. Nah, ini kelompok satu punya. Ya. Perhatikan ini Pak, kelompok satu. Ya. Kelompok satu. Jadi mereka tadi, ya. Mereka tadi buat program, ya, dalam bidang pendidikan, yaitu tentang
asisten belajar. Tentang asisten belajar, ya. Jadi mereka menggunakan ChatGPT, ya, menggunakan ChatGPT, ya, dengan promptnya tadi mereka buat, ya, mereka buat promptnya, buatkan saya program tentang asisten belajar, ya. Nah, ini dia punya program, ya. Kemudian mereka salin, ya, kemudian kopikan di kolab, ya, di sini. Oke, ya. Kemudian mereka jalankan tadi, ya. Jalankan. Oke. Ya. Oke, ya. Masih proses. Jadi mereka buat menggunakan Google Colab, ya. Jadi mereka buat menggunakan Google Colab, ya, dengan bantuan AI yaitu ChatGPT, ya, dalam bidang pendidikan tadi, ya. Oke, masih loading berjalan. Karena jaringan. Lulumu batuk pilek sakit kepala sakit tenggorokan demam tinggi Cuy. Coba ya. Aku udah tekan. Tapi coba. Yang ketiga, membuat chatbot atau bot saya. yang keempat melatih chatbot dengan korpus bahasa Indonesia kalau tersedia, kalau tidak bahasa Inggris. Penjelasan singkat. Program ini membuat chatbot menggunakan chatbot. 2. Melatih chatbot dengan
dataset percakapan percakapan dasar. 3. kami Kami bisa bisa mengetik mengetik chat dan chatbot akan merespon. 4. Ketik dua untuk mengetik chat. Oke, ya. Jadi ini hasilnya. Selamat datang di asisten belajar. Kemudian masukkan jadwal belajar Anda. Masukkan sanksi pelajaran Anda. Contoh, misalnya, ya, coba input 09. Oke, input coba. Coba, enter. Oke, masukkan mata pelajaran yang ingin dipelajari. Coba. Coding, misalnya. Coding. Oke, ya. Berapa lama waktu belajar? Ya, 20 menit. Coba. Perhatikan di depan, ini mereka punya hasilnya. Oke, ya. Kemudian ada soalnya. Soal latihan 5 tambah 3 sama dengan 8. Coba enter. Oke, sambil ditunggu. Terus. Ya, hasilnya itu 5 tambah 3 sama dengan 8. Benar. Jadi ini mereka punya hasilnya. Ya. Jadi mereka menggunakan prompt tadi, ya. Buatkan saya apa promptnya tadi? Buatkan saya program asisten belajar. Ya. Jadi mereka sudah buat dan ini hasilnya. Ya. Kelompok lain mungkin sudah ada? Sudah ada hasilnya? Ya. Nah, coba jalankan dulu. Oke, jalankan di atas sini. Ya. Ini. Nah. Kalau bisa. Lagi ke atas. Terus apa dulu? Tambahkan kopi ulang. Program. Selain oke kopi. Oke, coba langsung tambahkan. Ya. Oke, hasilnya. Oke, coba. Oke, ya. Kamu punya kan tentang checkbox tadi ya. Muncul tidak di situ? Apa yang muncul di HP? Bisa, coba close lagi. Sudah ada hasilnya kamu punya? Apa yang kamu minta tadi? Diagnosanya sudah bisa jalan? Mana hasilnya? Coba, tolong. Wah. Control V.
Oke, ya. Coba teman-teman yang lain, ya. Bagikan yang punya promnya tadi, coba bagikan ke teman-teman. Ya, bagikan ini. Buatkan saya program sistem belajar. Ya. Coba kelompok sebelah atau kamu bisa? Coba kamu. Oke, apa ini? Jalankan coba. Coba jalankan. Oke. Oke lagi. Oke, coba masuk di chat GPT. Ikut mereka punya prompt. Apa kamu punya prompt tadi? Oh iya. Ya. Apa kamu punya prompt tadi? Buatkan saya program saya asisten belajar. Buatkan Saya program tentang asisten belajar. coba program Tentang asisten belajar. tentang asisten Belajar. gitu kan? Gitu kan ibu? Iya, Pak. Ya. Belajar apa? Oke, coba kau copy itu. Nah, copy ya. Oke. Baru oke masih. Coba jalan. Ya. Oke, ya. Tunggu. Kamu presentasi. Tunggu presentasi. Oke, ya. Jadi ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 2. Oke. Ini mereka menggunakan prompt yang sama dari kelompok 1 tadi, ya. Dan hasilnya pun langsung sama, ya. Iya. Oke, coba jelaskan. Baik teman-teman, kami mengambil program dari kelompok 1, yaitu buatkan saya program tentang asisten belajar, dan ini hasil. Setelah itu kami Promnya apa tadi? Pelan-pelan. programnya tentang program tentang asisten belajar, Buatkan saya. program tentang asisten belajar. Oke. Ya. Setelah itu ini hasilnya, kami copy langsung ke Google Colab, Oke, copy hasilnya. Oke. dan ini hasilnya. Oke, masukkan materi ini di tas.
Coba. Asisten juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya, tanya. Coba tanya. Pintar. Oke, tanya apa saja? Mau tanya apa? Oke. Bisa coba tentang hari misalnya hari. Oke. Oke. Jadwal coba. Jadwal. Oke. Bisa Senin, coba Senin. Senin. Oke, kegiatan belajar. Sorry, coba. Oke. Ini kegiatan belajar, coba. Kegiatan belajar. Oke, tanya apa? Oke, itu sudah. Lihat jadwal belajar kamu sendiri coding. Ya, itu sudah hasilnya kamu. Itu jadwal seni coding. Ya. Jadi sudah punya jadwalnya. Di bawahnya. Oke, ya. Jadi ini mereka punya, ya. Jadi dia minta tadi lihat jadwal, ya. Jadi munculnya itu lihat jadwal belajar kami Senin, yaitu coding. Ya. Ini dia punya asisten belajarnya. Ya. Oke, sudah kelompok sebelah tadi bisa dicoba lagi. Coba ganti yang lain. Misalnya tadi tentang masih pakai itu bisa hasilnya coba. Mana yang saya belum keluar tadi? Mana yang tadi belum keluar? Coba masuk ke yang lain, jawaban yang lain. Kelompok sebelah sudah ada? Belum. Kamu punya sudah? Kelompok ini kamu ada? Oke. Di sini kamu ya.
Scroll ke bawah. Itu sudah kamu punya. Oke, langsung presentasi. Jelaskan dia punya apanya tadi. Apa dia punya promnya tadi, ya? Oke, ya. Jelaskan. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman. Kami mengambil program di CGPT tentang buatlah saya program tentang asisten dana dan lalu kopi, lalu Coca-Cola, lalu seperti ini. Kemudian dijalankan. Oke, kemudian jalankan hasilnya. Langsung kalau. Oke, hasilnya coba diisi. Ya. Masukkan pilihan 1, 2, 3, 4. Coba 1. Klik 1. Enter. Oke, apa yang di situ? Jadwal belajar Anda? Oke. Ya. Langsung muncul tuh itu hasilnya, ya. Ya. Dari kelompok 4 ya, berhasil ya. 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 Oke, coba. Ya, ini hasilnya tadi. Pilihan 1 tadi apa? Oke, ya. Coba lagi. Oke, ya. Ke bawah tadi. Nah. Oke, coba masuk lagi, coba nomor 2. Oke ya, jadwal belajarnya 5 tambah 3, coba isi 8. Oke, ya. Jawaban Anda benar. Ya. Lalu isi lagi Coba lihat jadwal belajar 1. Itu coba 1. Oke. Jadwal belajar. masukkan pilihan. Oke, coba 3. Coba 3 dulu. Tentang ASI dulu. Ya, masukkan konsep. Oke. Pilih konsep. Coba nomor berapa? Mau pilih berapa itu? 1, Pak. Apa? ASI dia penjumlahan. Pengurangan dulu. Coba. Ya, apa di situ? Lihat belajar, Mas, Pak. Soal latihan, Pak. Oke, 2. Udah, Pak. Ini yang tadi tuh. Oke, coba. Itu Ya, sudah, Pak. ya. Jadi sudah berhasil. Sudah bisa. Sekian presentasi kami. Oke, ya. Yang mau coba ikut promnya mereka bisa coba, ya. Ambil mereka punya prom, nanti di share, ya. Saya kasih ke teman-teman yang lain. Dia punya promnya. Sudah bisa? Sudah bisa? Oke, ya. Jadi dengan bantuan AI, ya, atau ChatGPT, ya, gunakan ChatGPT dari kamu sudah bisa menggunakan Colab, ya. Dengan perintah yang ada dari ChatGPT, kemudian hasilnya langsung keluar. Ya. Dengan bantuan AI, kita punya. Ya. Sebentar coba promnya dibagikan ke teman-teman, ya. Nah, sudah bisa jalankan tadi. Oke.
Oke, ya. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh coba untuk kamu dulu jurusan. Misalnya buatkan saya program untuk bangunan, ya. Buatkan saya program untuk gambar rumah, ya. Gambar rumah, ya. Menggunakan sekolah, ya. Oke. Oke, coba tambah, ya. Coba paste dalam. Oke, lihat di depan ya. Ini dia, ya. Ini hasilnya. Program gambar rumah sederhana. Kemudian buatkan saya, ya. Ini programnya cukup dicoba saja, ya. Buatkan saya misalnya gambar rumah ukuran, ya. buatkan saya program gambar rumah, ya. rumah ukuran 7x8 menggunakan pola, ya. Coba oke, ya. Nih, ya. Buatkan saya program gambar rumah ukuran 7x8 menggunakan pola, ya. Jadi ini dia kasih, coba salin, ya. Tambah di sini, Ctrl V, coba jalankan. Oke. Nih, kamar tidur 1, kamar tamu, ruang tamu, kamar mandi. Kamu bisa di sini dia punya. Nah, benar. Kamu punya jurusan. Ini gambar untuk ukuran 7x8. Tergantung promnya. Ini tadi promnya, buatkan saya program gambar rumah ukuran 7x8 menggunakan pola. Ini langsung dia kasih programnya, kita langsung ambil, lalu kita paste di sini. Ya. Bisa dicoba? Bisa. Ya. Bisa dicoba. Oke. Ya. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Kemudian kalau bisa buatkan saya desain rumah, ya. Buatkan saya program desain rumah yang warna merah, ya.
menggunakan kolab. Coba ya. Ya. Oke. Ya. Ya, sebentar proses. Proses. Muncul. Bisa. Oke. Sudah kau punya? Sudah kau coba buka kolom? Kopi di mana? Nah, coba buka kolom. Google kolom. Kopi, oke. Tambah. Kolom. Ya, sudah. Di bawah. Bisa? Oke, sudah coba? Oke. Sudah kamu punya? Iya, Pak. Mana? Mana dia punya programnya? Mana? Apa? Apa itu? Sumber dana rumah. Itu hasil dari? Nah, coba buka di Google Colab dia punya programnya. Oke. Paste di bawah. Tambahkan di atasnya. Tambah kode. Sebelah. Oke, paste. Ctrl V. Ctrl V. Coba copy dulu. Copy dulu yang tadi. Belum. Oke. Ya, di bawah tadi. Ya. Nah, coba jalankan. Kamu punya ada? Coba. Itu yang tadi. Sudah? Bisa? Bisa? Oke, ya. Untuk tugas rumah, ya. Untuk tugas rumah, catat. Tugas rumahnya. Cari di ChatGPT nanti. Tugas rumahnya. Oke. Tugas rumah. Carikan prompt tentang
tentang sudah Sudah Pak. analisis data pelanggan menggunakan Google Colab. Analisis data pelanggan. Analisis data pelanggan menggunakan Google Colab. Ya. Minggu depan tinggal dipresentasikan. Oke. Google Colab. Sedangkan ruang tentang analisis data pelanggan menggunakan Google Colab di AI atau ChatGPT tadi. Ya. Ya Pak. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Oke. Jadi untuk materi hari ini ya, sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjut presentasi. Nah, oke. Berdoa. Oke. Terima kasih.